Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk di modul yang pertama. Di modul yang pertama ini kita akan belajar ya secara umum terkait dengan bencana yang sering terjadi di negeri kita, ya di negeri yang kita cintai ini, di Indonesia, merupakan kejadian juga yang ya banyak menimbulkan kerugian, ya kerugian berupa materi maupun kerugian jiwa, yaitu tentang kejadian bencana banjir. Nah, tentang bencana ini kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi, persiapan, ya persiapan sebelum kita melakukan perancangan atau mendesain satu alat early warning system atau sistem peringatan dini. Jadi yang pertama adalah kita mengetahui informasi terkait dengan bencana dari lembaga resmi termasuk lokasi yang rawan banjir. Jadi di suatu daerah, biasanya ada satu unit yang khusus menangani berkaitan dengan bencana, yaitu kalau di tingkat nasional ada BNPB, kemudian di tingkat daerah ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, ya bencana daerah. Kemudian dari situ kita nanti akan mendapatkan informasi kalau berkaitan dengan bencana banjir, nanti alat early warning system yang sudah terpasang di daerah mana saja, ya di sungai, kalau itu sungai sudah tersebar di sungai mana saja dan bagaimana kondisinya. Nah, ini kondisi sangat penting ya, apakah alat tersebut yang terpasang tersebut sudah bekerja atau masih bekerja dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui indikator-indikator yang digunakan untuk acuan, ya untuk acuan, untuk pertimbangan, ya berkaitan dengan faktor-faktor nanti yang akan menimbulkan bencana banjir. Ya, indikator tersebut adalah salah satunya yaitu cuaca, kemudian kelembapan, dan selain itu suhu, ya suhu udara juga berpengaruh, kemudian ketinggian air, lalu curah hujan dan faktor lingkungan. Di beberapa daerah meskipun curah hujannya cukup tinggi, ya, tetapi karena kondisi lingkungannya yang masih sangat baik, ya penyerapannya masih bagus, kemudian daerah aliran sungainya juga masih berfungsi dengan baik, kemungkinan terjadi bencana banjir sangat kecil. Tetapi ada satu daerah di mana kondisinya itu dari sisi apa, mungkin curah hujannya tidak terlalu tinggi, ya, kemudian dari sisi curah hujan, kemudian kelembapannya juga normal, tetapi apa? Tetapi di daerah tersebut sering terjadi banjir. Nah, ini karena ada faktor yang lain yaitu faktor lingkungan, ya, karena ketahanan lingkungannya sudah semakin lemah. Kemudian yang ketiga adalah sistem peringatan dini bencana banjir itu sendiri. Nah, dari indikator-indikator tadi, kita nanti akan mendapatkan apa saja, ya parameter apa saja yang akan dipantau, yang akan direkam oleh sensor, yang akan kita tempatkan di lapangan nanti. Contohnya di sini ada alat secara umum adalah sensor, kemudian yang akan melakukan monitoring ya terhadap parameter fisik yang ada di lingkungan sekitarnya seperti suhu, kemudian kelembapan juga, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketinggian. Ya ketinggian air di suatu das ya daerah aliran sungai. Kemudian ada selain sensor ada microcontroller, ya kemudian dari microcontroller data tersebut dikirimkan kalau itu menggunakan server ya IoT, ya. Kemudian dari server tersebut kita akan bisa memantau, akan bisa melakukan monitoring menggunakan aplikasi. Ya, dari sini kita akan belajar salah satu aplikasi yang digunakan ya uh, untuk melakukan monitoring data-data, ya nantinya data tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan ya untuk analisis yang berikutnya, apakah suatu daerah itu memiliki potensi kejadian bencana banjir ataupun memiliki kerentanan tertentu sehingga nanti antisipasi dapat lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ini rekan-rekan sekalian tren banjir yang dari bulan Januari sampai dengan tahun 2008 sampai dengan 2021 ya.
ini menunjukkan tren yang kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini kenaikannya cukup tinggi, ya dari 129 kejadian maksudnya 129 sampai dengan 107 ya cukup tajam. Meskipun di tahun sebelumnya ya kasusnya tidak terlalu tinggi ya, tapi ini di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini cukup tinggi. Kita bisa lihat di ini foto-foto yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai daerah yang mengalami musibah bencana banjir, dan mungkin kita pun yang menyaksikan video ini, yang menonton video ini juga pernah mengalami kejadian tersebut, dan kita akan mendapatkan yang merasakan bagaimana kerugian, ya bagaimana apa namanya dampak yang ditimbulkan dari bencana ini, ya sehingga harapannya ya kita nanti akan lebih memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita sesuai dengan bidang keilmuan yang kita miliki. Nah, ini salah satu contoh, ada salah satu contoh pemetaan. Jadi pemetaan ini sangat penting teman-teman semua. Ini saya ambilkan dari dari BPBD Kota Yogyakarta. Anda bisa akses melalui data ini. Nah, ini ada daerah-daerah yang itu rawan, ya rawan kejadian bencana, ya khususnya bencana banjir. Anda bisa lihat di sini di daerah di Yogyakarta, ya mulai dari di Umbul Harjo, kemudian ada di daerah Gedong Tengen, kemudian Jetis, ya kemudian dan beberapa daerah yang lain yang masih tergolong rawan, ya rawan banjir. Nah, nanti tentu di daerah yang lain akan mungkin ada juga yang sedang melakukan pemetaan, dan pemetaan ini sangat penting. Nanti kita akan mendapatkan gambaran atau informasi secara umum berkaitan dengan sebaran ya tingkat bencana ya yang ada di daerah tertentu, ya khususnya di wilayah-wilayah yang memang sudah dipetakan oleh pemerintahnya masing-masing. Dan ini saya mengambil contoh kasus yang ada di Yogyakarta, ya supaya mudah nanti untuk melaporkan kejadiannya. Dan di sini sebagai contoh ini ada satu arsip ya berkaitan dengan bencana. Ini sistem pendataan kejadian bencana namanya SPKB. Di sini Anda bisa lihat berapa total kejadian bencana yang dialami di suatu daerah. Nah, di sini kasusnya adalah berbagai macam ya. Ini statistik ya bencana yang dialami. Dari statistik ini nanti kita akan mendapatkan informasi rekan-rekan ya, informasi berupa apa yang perlu prioritas apa yang perlu kita terapkan ya berkaitan nanti untuk penanganan bencana. Nah, yang berikutnya ya kita akan belajar berkaitan dengan teknologi mitigasi bencana di modul yang kedua.